Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu, berjumpa, menyapa dengan channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Ini ada penjelasan, pemaparan yang sangat luar biasa dari seorang kiai. Beliau sekaligus S2. Polemik nasab ini banyak sekali yang di sini ini gagal faham. Seperti Kiai Sukron Makmun, ini juga gagal faham menurut pandangan dari kiai ini. Karena apa? Karena tidak tabayun dengan Kiai Imad. Sampai di situ itu Kiai Imad itu enggak usah diajak diskusi, wong seluruh ulama dunia dibantah. Ini maksudnya apa? Maksud dari bahasa Kiai Imad itu tidak seperti itu. Jadi terlalu berlebihan seumpama mempunyai analisa bahwa Kiai Imad itu seakan-akan sok ngalim sendiri mengalahkan ulama seluruh dunia. Salah besar. Maksudnya tidak seperti itu. Karena berjalannya waktu kita semua tentunya mengikuti polemik nasab ini, bahwa semenjak tesis Kiai Imad itu dipubliskan, tidak ada satupun dari pihak Robitoh Alawiyah yang mampu menjawab, apalagi membantah. Wong menjawab saja tidak mampu, selalu dipatahkan oleh Kiai Imad, apalagi membantah. Tidak ada yang mampu. Ini membuktikan hujah mereka itu lemah. Belum lagi dari sisi tes DNA. Bagaimana mungkin orang yang hidup di zaman di era modern di tahun 2024 ini menolak tes DNA? Mau kembali ke zaman batu? Nah, ini kan lucu. Ini akal waras yang diamanahkan Allah kepada kita ini terus dikemanakan? Toh kalian itu yang menolak tes DNA atau yang mengharamkan tes DNA itu seumpama sakit ya datang ke dokter. Kan gitu toh. Kan lucu. Terus suatu ketika kalian percaya dengan hasil visum, lebih parah lagi ini. Makanya di dalam Al-Quran ini banyak sekali bahasa-bahasa firman Allah yang mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun. Jadi akal waras yang diberikan, diamanahkan Allah kepada kita, ini harus kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita harus bisa mengeja bahwa nasab ini sama dengan fikih. Jadi sesuatu yang lain, sesuatu yang harus jelas, sesuatu yang bisa dihisi. Jangan sampai memutuskan nasab, mengisbat nasab berdasarkan mimpi. Nah, ini lebih parah lagi. Apalagi pakai ilmu ronsen kuburan. Nah, ini kan blunder, tidak realistis. Makanya ini sebenarnya persoalan yang biasa, persoalan yang menurut kami ya kalau mampu ya dibantah gitulah. Nggak usah menggebu-gebu, marah-marah, terus menebar fitnah, menghasut ke sana kemari, kan berlebihan. Wong kami saja santai sambil ngopi, kan santai toh, santai sambil ngopi. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana penuturan seorang kiai yang luar biasa menurut kami. Ini memberikan edukasi, mengubah pola pikir kita supaya lebih maju, lebih mengoptimalkan daya pikir kita tentunya. Karena amanah yang harus kita berdayakan ke arah yang lebih bermanfaat tentunya, kan gitu. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu bodoh, intinya seperti itu. Kita dengarkan bareng-bareng. Yang berkaitan dengan ilmu nasab ini adalah bagian ilmu fikih tadi semua. Nah, kalau sudah bicara dengan ilmu fikih berarti kita perkara fikih itu perkara yang ain tadi semua.
Maka ini juga saya mungkin sedikit tentang pandangan Kiai Supran Makmun tentang ini Imad ini nggak usah diajak diskusi tadi semua, karena dia sudah berkata bahwa walaupun ulama sedunia saya tetap akan menolak begini. Nah inilah makanya ranah yang seharusnya kita ini dalam budaya NU kita harus ada tabayun tadi semua, dicek dulu tadi semua. Karena pengetahuan saya demi Allah, ini saya jujur saja kepada semua, saya adalah pendukungnya Kiai Imad tadi semua. Karena saya melihat dari aspek keilmuan, dan urusan nasab ini adalah urusan fikih, dan fikih itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Fikih itu sesuatu yang bisa dibantah satu saat nanti. Nah, bagi mereka-mereka yang ada dalam ilmu pengetahuan, ya barangkali mungkin sebagai satu contoh gitu kan tadi semua, ya katakanlah secara suhroh wa istifadoh bahwa sesuatu yang serbuk putih itu adalah gula tadi semua, ya karena dia baunya seperti gula, bentuknya seperti gula dan lain sebagainya. Bisa saja orang menganggap kepada sesuatu itu yang kita anggap sebagai gula adalah secara suhroh wa istifadoh sudah masyhur ini sebagai gula. Tetapi kemudian satu saat nanti berkembang teknologi. Sekarang ada etil maltol namanya. Mirip seperti gula, baunya seperti gula, tapi ternyata dia adalah bukan gula tadi semua, ya. Nah, yang dimaksud Kiai Imad pada saat ini adalah bab fikih. Perkara fikih itu perkara yang ain. Sekarang ini adalah di mana dunia adalah pada abadnya genetika sekarang ini. Di mana dunia sel, kromosom adalah sedang berkembang. Allah lah yang membuka itu, bukan Kiai Imad dan bukan dunia. Bukan siapapun dia pengamat. Jadi sesungguhnya yang mencetuskan adalah DNA itulah dari Allah sendiri tadi semua. Maka siapapun yang berkaitan dengan DNA ini pasti akan ada korbannya tadi semua. Karena DNA ini adalah perkara yang ain tadi semua, ya, yang sangat real dan nyata bisa dibuktikan. Itulah fikih. Maka tadi yang berkaitan dengan nasab, walaupun sudah suhroh wa istifadoh mungkin ratusan tahun sekalipun, tetapi karena teknologi saat itu adalah tidak mendukung tadi semua, maka fikih akan membuktikan suatu saat nanti. Maka bagi seseorang yang sudah menemukan, ya, bahwa ini ternyata bukan gula tapi etil maltol, walaupun disumpah mati sekalipun kata saya etil maltol, ini ada etil maltol. Sama seperti Anda untuk menentukan antara gula dan garam. Mungkin ada dua kelompok yang ribut, oh ini gula, ini garam, ini gula, ini garam tadi semua, ya. Ternyata setelah Anda ain membuktikan dengan merasakannya sendiri bahwa ini adalah gula, maka pada saat walaupun syuhroh wa istifadoh orang itu mengatakan ini garam, maka Anda akan berkata walaupun seluruh ilmuwan sedunia mengatakan ini garam, tetap ini adalah gula. Begitu maksudnya. Maaf ya Kang Ardi yang berkaitan dengan Kiai Syukron. Jadi tidak bijak Kiai Syukron langsung mendakwa Kiai Imad dengan perkataan Kiai Imad, walaupun seluruh ulama sedunia menolak, maka saya tetap akan berpegang pada pendapat saya. Ya sama aja seperti saya. Misalnya ada gula dan garam sama bentuknya, dan saya udah membuktikan duluan ini adalah gula gitu kan, karena rasanya manis dan saya udah membuktikan. Maka sejuta manusia sedunia mengatakan ini adalah garam, saya siap disetrum mati mengatakan ini adalah gula. Inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu pada saat sesuatu itu sudah ain, sudah nyata, maka inilah bisa sesuatu yang sudah ratusan tahun. Lihatlah, maaf, seperti fikih tarawih ya tadi semua. Fikih tarawih yang belum lama ini tentang sholat witir, kan sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat witir itu adalah setelah 20 adalah 2 dan 1. Kemudian kan dibongkar oleh Gus Baha tadi semua. Witir itu adalah ganjil tadi semua, ya, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang berkaitan dengan ilmu fikih adalah ilmu yang akan terus berkembang, sahabat, ya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nasab itu berkaitan dengan teknologi karena menyangkut tentang gen dan DNA. Karena pada dasarnya bicara tentang nasab, bicara tentang nutfah. Nutfah itu unsur narun, hawaun, maun, turabun. Adalah betul-betul adalah merupakan unsur sama saja dengan unsur di alam. Ada 140 unsur, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada besi, ada kuprum, ada aurum, ada magnesium, ada aluminium, tadi semua. Itu ya. Nah, maaf ya, seperti sekarang. Dulu orang ribut, unsur terkecil itu adalah atom, tadi semua. Syuhroh wa istifadoh.
Sedunia mengatakan unsur terkecil adalah atom. Teknologi membuktikan satu saat kemudian ternyata atom itu bisa dibelah dengan elektron, proton, dan neutron tadi semua. Kemudian nanti orang suruh wa istifadoh bahwa sekarang unsur terkecil itu adalah elektron, proton, dan neutron. Tapi kemudian teknologi satu saat membuktikan ditemukan boson. Sekian puluh tahun orang berkata unsur terkecil adalah boson. Ternyata sekarang belum lama ditemukan kembali unsur terkecil itu adalah disebut quark. Tadi semua quark adalah sekarang unsur terkecil tadi semua. Maka kemudian ilmuwan berkata, setelah ini apa lagi? Mereka berkatakan di sebalik quark ini adalah invisible hand, the God spot tadi semua ya. Ya artinya demikianlah tentang ilmu pengetahuan ya. Dan nasab adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam adalah ranah ilmu fikih yang bisa dijelaskan tadi semua ya. Jadi nah, jangan diberbenturkan bahwa nasab itu tidak bisa menjadikan patokan untuk nasab, betul. Tapi teori DNA itu bisa menentukan dia anak siapa tadi semua. Nah, adapun nanti dikaitkannya dengan anak siapa berkaitan dengan nasab, nah tinggal dengan secara proses apa tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali kalau menurut saya sahabat tadi semua ini tentang kecerdasan berpikir ya. Kadang-kadang inilah makanya harus ada keseimbangan antara ilmu pondok pesantren dan ilmu sekolah itu tadi semua ya. Maka orang-orang kenapa yang sudah tercerahkan kayak Profesor Agil Siroj, iya dia profesor tadi semua. Kemudian juga mereka-mereka yang Dr. Sugeng dan lain banyak lah profesor-profesor di UIN sudah tercerahkan dengan kasus ini tadi semua. Kenapa? Tadi semua karena sedikit banyak saya aja yang baru S2 tadi semua ya sudah bisa memahami ilmu genetika tadi semua. Tidak usah pakai dalil sebetulnya tadi semua. Sekarang dengan ilmu Mendel. Jadi pahami ya sahabat tentang genetika yang sudah berkembang tadi semua di dunia ini. Ya. Tadi sudah sedemikian rupa ya tentang bagaimana sekarang ini kalau Bapak bisa perhatikan nasab itu bisa genetika itu bisa dirubah. Anda bisa menyaksikan sekarang ya. Nah ini saya kebetulan ahli kultur jaringan dari IPB kayak tadi semua ya. Saya memahami tadi semua. Sekarang tanaman itu bisa berubah dari hijau ke ungu ke kuning ke coklat. Warna bisa ditambahkan dengan penambahan pigmen. Ikan pun bisa dirubah tadi semua. Dan semua itu adalah ranah makhluk yang bisa kita rubah tadi semua. Jangan kita berpegang menjadi orang bodoh yang tidak berpikir, karena Allah berkata afala ta'qilun, afala yatafakkarun dan lain sebagainya. Kita harus berpikir oleh Allah karena kita diberikan ranah akal yang luar biasa tadi sahabat ya. Maka kalau berkaitan dengan bab nasab ini kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang syahid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah, pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Inilah yang juga harus difahami oleh kita. Jangan hanya bicara suhra wa istifadah.